Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan pemberkatan pernikahan Saudara Mario dan juga Noviska. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau menyambut kedua mempelai dan kita akan mendukung pemberkatan pernikahan ini sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Good.
Haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Ernest Mario Alfian Dito dengan Novriska Priscilia Elisabetta. Tuhan, Kau yang telah mempertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan-Mu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih, bersyukur pada Tuhan. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini merupakan hari yang spesial bagi mempelai berdua Ernest Mario Alfian Dito dengan Novriska Priscilia Elisabetta. Anda berdua hari ini bahagia? Hari ini sudah dinantikan, sudah direncanakan bersama kedua orang tua.
Dan tentu ada satu kerinduan pemberkatan nikah ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi mempelai berdua dan kita semua. Mempelai berdua, semasa kalian pacaran, Ernest, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Novriska ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Novriska, ketika engkau pacaran dengan Ernest, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Ernest ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua telah sungguh-sungguh berdoa, kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jadi tidak usah mikir, cari yang lain. Ya. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua, fokus kepada Tuhan. Sudah jangan bingung yang lain, tapi benar-benar fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahanku. Tuhan berkati pernikahanku. Tuhan berkati pernikahanku. Sudah dikasih Tuhan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kasih-Nya, anugerah-Nya, kuasa-Nya kepada setiap orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh minta kepada Tuhan untuk memberkati pernikahan Anda berdua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan menjadikan seorang penolong bagi dia. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Demikian juga mempelai berdua mestinya ke masa depanmu, Anda berdua mestinya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya harus demikian saudara. Dan pernikahan itu menentukan kehidupan kita. Kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan pernikahan, sebuah rumah tangga. Anda hari ini ada di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda. Sudah dikasih Tuhan, rumah tangga adalah menjadi pusat daripada kehidupan kita. Seorang kepala rumah tangga, seorang suami, dia bekerja untuk apa? Untuk keluarganya. Nanti kalau selesai kerja, dia kembali ke rumah. Demikian juga seorang istri, seorang ibu, maka dia menyediakan segala kebutuhan untuk siapa? Untuk seisi rumah. Kalaupun dia kerja, nanti ya kembali ke rumah. Kalau anaknya nanti sekolah berpendidikan, kembali ke rumah saudara. Maka rumah itu menjadi sentral dalam hidup kita. Sebagian besar hidup kita tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga ini dibangun sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang rukun, harmonis, dan berbahagia. Kalau rumah tangganya bahagia saudara, seisi rumah. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira obat yang manjur, maka seisi rumah akan sehat-sehat. Lalu juga anak-anak bertumbuh, ya, jiwanya bertumbuh dengan baik. Lalu seisi rumah juga demikian. Tapi kalau rumah tangga itu tidak dibangun dengan baik, banyak terjadi perselisihan, konflik demi konflik terjadi. Maka membuat orang seisi rumah menjadi tertekan, menjadi stres, dan tidak bisa menjadi satu hal yang bahagia. Rencana Tuhan adalah untuk kebahagiaan. Jadi betapa pentingnya kehidupan rumah tangga. Kalau Anda berdua ingin hidupmu sungguh-sungguh dalam berkat Tuhan, mesti kembali kepada rencana Tuhan sejak semula. Tuhanlah yang menciptakan pernikahan. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, akibat dosa saudara, semua manusia mengalami kematian dan juga akibat dosa itu melanda dalam seluruh aspek kehidupan kita umat manusia. Sehingga terjadi kemiskinan, terjadi kejahatan, lalu juga melanda dalam kehidupan rumah tangga juga sampai terjadi perpisahan, terjadi perceraian, karena sudah manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan seringkali akibat dosa itulah yang merusak kehidupan rumah tangga. Saudara, Tuhan yang mempersatukan, dan Tuhan berfirman apa yang sudah dipersatukan Tuhan,
tidak boleh diceraikan. Saudara, perceraian adalah menghancurkan sebuah kehidupan rumah tangga. Suami istri yang cerai saudara, maka dia terpisah. Firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua tetapi satu, seperti kepala dan tubuh. Pada saat mereka datang ke pengadilan, ke tempat untuk terjadi perceraian, saat hakim menceraikan pernikahan, maka sama dengan hakim itu memenggal kepala dan tubuh terpisah. Dan kedua-duanya sama-sama menderita. Dan penderitaan itu bukan hanya pada suami istri, tapi sampai kepada anak-anaknya. Saya yakin anak-anak tidak rela, tidak ingin saudara rumah tangga orang tuanya itu terjadi perceraian. Sekalipun mungkin orang tuanya kurang perhatian, tetapi tetap anak lebih senang kalau rumah tangga orang tuanya bersatu. Saudara, akibat perceraian, kalau hari ini dua keluarga dipersatukan ya, jadi besanan ya. Lalu saudara, kalau terjadi perceraian, jadi bekas besan ya. Jadi bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Saudara yang dikasih Tuhan mempelai berdua, apa yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, pernikahan, Tuhan yang mempersatukan, jangan kau merusaknya. Jangan sampai terjadi perceraian, jangan kau membuat menjadi bekas. Biarlah Tuhan yang memulai hari ini, biarlah Tuhan yang mengakhiri sampai salah satu dipanggil Tuhan. Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang dimulai mempelai berdua hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin sampai 40 tahun lebih, sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Saudara, setiap orang mesti harus bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang telah Tuhan berikan, karunia Tuhan saudara. Setiap kita, demikian juga Ernest. Ketika engkau besok suatu saat kembali pada Tuhan, kau mempertanggungjawabkan hidupmu, mempertanggungjawabkan pernikahanmu. Tuhan akan bertanya, bagaimana pernikahanmu? Bagaimana? Kalau engkau bisa, kau dengan jadi suami yang setia, kau bisa berkata, Tuhan, aku menjadi suami dari seorang istri, dan aku sudah setia, dan aku sudah menjaga anak-anak. Tuhan berkata, engkau hambaku yang setia. Demikian juga seorang wanita, demikian juga Novriska, ketika engkau menghadap pada Tuhan, Tuhan bertanya, bagaimana rumah tangga yang kupercaya padamu? Tuhan, aku sudah jadi istri dari seorang suami, dan aku sudah memelihara anak-anak. Dan Tuhan berkata, kau hambaku yang setia. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu, segala yang ada pada kita, semua datang daripada Tuhan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi pernikahan itu bukan soal suka dan suka saja saudara ya, mau-maunya sesuka-sukanya. Aku mau kawin, aku mau cerai, kawin cerai saudara. Setiap perbuatan mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, pernikahan rencana Tuhan yaitu satu laki satu wanita. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa akibat dosa, sehingga manusia tidak puas, sehingga terjadi poligami, poliandri. Semua yang di luar rencana Tuhan tidak membawa kebahagiaan. Saya yakin saudara, tidak ada istri ya yang mau dimadu. Tidak ada saudara. Kalau mau jujur loh ya, kalau mau jujur tidak ada yang mau saudara. Tidak ada istri yang bangga, wah puji Tuhan, saya tidak salah pilih. Ternyata suamiku banyak yang suka ya. Mau jadi istrinya, istri kedua, istri ketiga, gak ada. Lalu juga mertua mana, ketika anaknya, mantunya mau kawin lagi, dia juga sebenarnya kalau jadi orang tua yang benar masih punya hati nurani, dia tidak rela kalau anaknya dimadu saudara. Dan juga anak saudara tidak bangga kalau orang tuanya menikah lagi saudara. Ada anak saudara sekalian bangga, cerita sama teman-temannya, bapakku mau menikah lagi. Bapakku hebat. Tidak saudara. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan tidak pernah membawa kebahagiaan.
Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita bahagia, mesti kita kembali kepada firman Tuhan. Anda berdua ingin bahagia? Maka dari gereja mempersiapkan setiap jemaat ketika mereka hendak menikah, ada bimbingan pranikah, menjadi bekal bagi mempelai berdua. Ada konseling pranikah yang juga memberikan nasihat untuk ke depan bagaimana kau bangun rumah tangga. Dan demikian juga ada pemberkatan nikah. Dan juga dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, maka engkau hidup di dalam jalan Tuhan. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Pasti pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang rukun, harmonis, dan bahagia. Di dalam Yesus Kristus tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Engkau berjalan sesuai firman Tuhan, maka engkau akan bahagia. Sekalipun Tuhan izinkan kau menghadapi badai, menghadapi masalah dalam rumah tangga, tapi Yesus bersama dengan kau. Bahtera rumah tanggamu tidak akan karam. Dan di mana Tuhan Yesus ada, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun ngadepi tantangan dalam kehidupan rumah tangga, bisa masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah macam-macam saudara sekalian, tapi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat segala sesuatunya indah, dan Tuhan turut bekerja untuk kebaikan. Mempelai berdua ingin bahagia? Mesti bangun sesuai dengan firman Tuhan. Silakan dibuka Ulangan pasal 28, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan segala apa yang diperintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi bagianmu jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, Tuhan tidak peduli di mana engkau berada, bagaimana engkau bangun rumah tangga, mau kota besar, kota kecil maupun desa. Tapi kalau disertai Tuhan, maka di situ ada kebahagiaan. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada kasih karunia, anugerah, berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin hidupmu bahagia, pastikan hidupmu ada di dalam Tuhan. Tidak setiap orang yang beribadah itu sungguh-sungguh cari Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci dosa, orang yang benci kebohongan, orang yang benci kesombongan, orang yang benci kejahatan. Itu orang takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan, dia sadar Tuhan itu ada, dan Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, Tuhan itu tahu. Jadi kalau orang itu masih hidup dalam selingkuh, saudara sekalian, walaupun dia beribadah pakai aksesoris agamawi, sudah dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, maka tempatnya adalah neraka, saudara. Demikian juga kalau orang melakukan korupsi, menipu sana menipu sini, saudara, tidak jujur, saudara sekalian. Dia tidak takut, orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Segala sesuatu yang kau lakukan, saudara, tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan setiap kita membuat kisah hidup kita, dan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, kalau kau dengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan yang mengangkat engkau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini ada datang dalam hidupmu. Diberkatilah engkau saat keluar masukmu, Tuhan menyertai. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua di Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Demikian juga mempelai berdua,
Kalau engkau ingin perjalanan pernikahanmu berhasil dan beruntung, mesti hidup sesuai firman Tuhan. Maka seperti janji Tuhan, rumah tanggamu akan berhasil dan beruntung. Dan hidupmu akan berhasil dan beruntung, diberkati oleh Tuhan. Lalu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Silakan dibuka di pita yang biru dari bawah. Ya. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, pastor, romo, imam, ulama, mereka belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan Yesus. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan melalui Musa, ada 10 hukum Taurat. Hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Lalu ke-9 dan seterusnya, jangan berdusta. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Maka upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semua akan mengalami kematian. Itu akibat dosa. Maka nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka juga orang berdosa. Mereka juga mati, saudara. Saudara sekalian, akibat dosa ada kematian dan masuk neraka. Allah adil, dosa tetap dosa, saudara. Tapi di satu sisi Allah itu Maha Kasih. Tapi tidak ada satupun orang yang benar. Semua sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa sekali lagi, mati dan masuk neraka. Tapi Allah begitu mengasihi manusia. Maka firman-Nya, Allah sendiri datang ke dalam dunia. Di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Sebelum ada segala sesuatunya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Jadi dunia dengan segala isinya, alam semesta ini diciptakan oleh firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Dan firman itu telah menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa hanyalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Semua benih dari laki-laki, sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Saya mau tanya Ernest dan Novriska. Jujur ya, Ernest pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah kurang ajar sama bapak ibu? Ernest pernah kurang ajar sama orang tua? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa yang ngajari? Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 1,5 tahun. Jujur ya Ernest, pernah bohong enggak sama Novriska? Jujur, pernah. Novriska, pernah enggak? Pernah. Kowe kawin pembohong. Kita semua sudah melakukan. Yang sudah jadi suami istri, hidup bersama-sama satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan mungkin satu selimut. Ada yang di sini berani berkata jadi suami, saya tidak pernah bohong sama istri. Ada yang jadi istri berani berkata, saya tidak pernah bohong sama suami. Gak ada, saudara. Gak ada. Tabiat dosa itu sudah ada. Kalau saya tanya, siapa yang ngajari kamu bohong? Tidak ada. Jadi kamu besok punya anak, tidak usah diajari kurang ajar, nanti kurang ajar. Tidak usah diajari bohong, nanti bohong kamu marah-marah. Siapa yang ngajari kamu bohong? Wah.
Nanti tidak usah diajari nyuri. Nyuri saudara. Kalau kita mau jujur nyuri, pernah nyuri. Jadi anak kecil dulu nyuri ya. Mainan temannya, alat tulis temannya. Ya. Sudah dewasa ya nyuri. Nyuri waktu, mesti ini kerja. Nyolong-nyolong saudara. Main HP. Bisa saudara. Apa yang katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mengasihi. Satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus, karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi firman Tuhan. Dia tidak berdosa, dia nanggung dosa umat manusia. Manusia jatuh dalam dosa kehilangan nyawa, harus ditebus dengan nyawa. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, dia tidak bisa mati. Upah dosa kematian, tidak berbuat dosa tidak mati. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak merancangkan manusia itu mengalami kematian sampai manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak saat itu proses kematian terjadi. Tapi kasih Tuhan tadi, Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan dia bayar dosa kita dengan kematiannya, dengan darah dan nyawanya. Dan dia rela saudara untuk disalibkan. Dan dia disalibkan saudara karena dosa kita. Dia tidak berbuat dosa. Pada waktu dia dituntut disalibkan, Pontius Pilatus yang menjadi gubernur memeriksa dia sampai 3 kali. Dan Pontius Pilatus berkata, aku tidak mendapatkan kesalahan orang ini. Orang ini orang benar. Dia berusaha untuk membebaskan Tuhan dari salib. Tapi saat itu para imam memprovokasi rakyat. Mereka berteriak, salibkan Yesus, salibkan Tuhan Yesus. Maka Pontius Pilatus takut suara rakyat. Begitu dianggap suara Tuhan saudara. Akhirnya dia membuat keputusan, Yesus disalibkan. Dan dia berikan itu saudara. Tapi dia berkata kepada bangsa Yahudi saat itu, bangsa Israel, aku tidak tanggung darahnya. Dia cuci tangannya. Lalu saudara tidak secara kebetulan dia nyalibkan 2 penjahat. Itu betul-betul penjahat saudara. Penyamun yang memang sudah dijatuhi hukuman salib. Itu tidak secara kebetulan. Karena 700 tahun sebelumnya Tuhan Yesus sudah dinubuatkan bahwa nanti ada seorang perawan yang melahirkan seorang anak laki-laki. Yang diberi nama Immanuel. Diberi nama Yesus. Dia akan mati di antara penjahat. Digenapi saudara. Dan 2 penjahat itu sebenarnya mewakili saya dan saudara. Saat di atas penjahat itu saudara, yang satu tidak percaya tapi yang satu percaya. Yang satu bertobat. Tuhan, kalau engkau datang kedua kali sebagai raja, ingatlah aku. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku di Taman Firdaus. Maka 3 orang yang disalibkan hari itu pada hari Jumat Agung yang kita peringati. Orang Kristen memperingati Jumat Agung di mana Tuhan Yesus wafat. 3 orang hari itu mati saudara. Yesus terlebih dahulu dia mati dulu. Lalu 2 penjahat itu akhirnya mati. Tapi 2 penjahat itu nasibnya beda. Yang tidak percaya pada Yesus, maka pintu penghakiman akan terbuka. Pintu pengadilan akan terbuka. Tapi bagi yang percaya, Yesus berkata, hari ini kau bersamaku di Taman Firdaus. Sudah penjahat itu belum berbuat baik. Dia belum hidup saleh. Dia belum berbuat kebaikan, belum berbuat amal, dia belum berbuat kebajikan, dharma saudara, belum. Tapi saat itu dia bertobat, dia nerima keselamatan. Tapi yang tidak percaya, betul 100% akan dihakimi. Sudah nasibnya beda. Kalau sudah percaya pada Yesus, maka sudah menjadi milik Tuhan. Demikian juga Ernest dan Novriska. Pada hari engkau bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, sadarilah kau dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah Yesus dan dengan nyawa Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan berkata, kau berharga di mataku, berharga di mata Tuhan, bukan karena kita orang baik. Bagi orang dunia, orang baik saudara, orang saleh, orang yang berbuat kebaikan, amal saudara, itu orang baik, orang yang dihargai. Tapi di mata Tuhan adalah mereka yang sudah dibeli, yang sudah menjadi milik Tuhan. Jadi Anda sadari, aku milik Tuhan, istriku
Friska juga milik Tuhan. Keluargaku milik Tuhan. Besok anak-anakku milik Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi saya dan saudara terlebih dahulu. Apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka. Tadi sudah ya dibuka pita yang biru. Ketika Tuhan ditanyai hukum mana yang terpenting? Lalu jawab Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan perintahkan hukum yang pertama yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Sudah Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Tuhan sudah buktikan Allah itu bukan sekedar Allah yang maha kasih dan maha penyayang, tapi Allah buktikan bahwa dia Allah yang maha kasih dan penyayang adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sendiri yang menebus dosa kita, yang membayar dosa kita saudara. Untuk kita meroleh anugerah keselamatan. Maka perintah Tuhan kepada mempelai berdua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nomor satu, bagaimana kualitas ibadahmu, bagaimana sikap hatimu saudara di hadapan Tuhan. Tidak setiap orang yang beribadah, tidak setiap orang yang memakai aksesoris agamawi adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Bukan orang yang itu betul-betul mencintai Tuhan saudara. Belum tentu orang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan melihat hati setiap kita saudara. Dan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Lalu yang kedua, kalau kita ingin bagian nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubunganmu beres, kalau Ernest kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Dan kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Dan kau akan jadi suami yang setia. Dan kau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kuncinya adalah hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga Friska. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Dan kau akan jadi istri yang setia. Kau akan rajin mengatur rumah tangga. Kalau kau sungguh-sungguh. Dan kalau kau kerja, kau jadi orang yang jujur. Kuncinya nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ernest dan Friska, siapa sesamamu? Ernest, siapa sesamamu? Ya? Siapa? Kita semua. Kita semua. Friska, siapa sesamamu? Teman-teman, keluarga. Teman-teman, keluarga. Wah, semuanya betul. Kalau kamu berkata cuma teman-teman, keluarga, berarti kita yang lain bukan sesama. Semua. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Kasihlah samamu titik. Sekalipun dia menfitnah kamu. Sekalipun dia berbuat jahat kepadamu. Sekalipun dia merugikan kamu. Menfitnah kamu. Tuhan berkata, kasih mereka. Tidak boleh punya dendam. Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga tidak mengampuni. Kita semua orang berdosa. Kau mau menghakimi orang lain, saudara. Saudara, kita di hadapan Tuhan tidak ada yang benar. Maka nomor satu, saudara, mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan sudah tebus kita. Dan bagian kita mengasihi sama kita seperti dirimu sendiri. Yang terutama tentu saja keluarga kita, kemudian sahabat dan seterusnya kepada semua orang. Kalau kita ingin bahagia, dua hal ini. Kalian ingin punya rumah tangga yang bahagia? Ya, ini yang lebih penting ya. Pernikahan, pemberkatan, pesta cuma sehari selesai. Tapi kehidupan rumah tanggamu adalah hari-hari yang seterusnya perjalanan hidupmu. Friska, setelah kamu jadi istri, apa yang akan kau lakukan? Tapi sebentar sebelum ini ya, saya mau tanya dulu coba Ernest. Ernest, kamu mencintai Friska? Kamu punya teman gadis banyak apa sedikit? Sedikit.
Oh, sedikit ya. Dari sedikit gadis yang kau kenal, ya. Kenapa kamu pilih Norfriska? Coba dilihat wajahnya, coba dilihat dulu wajahnya. Ya. Apa komentarmu? Karena berbeda dari yang lain. Oh, ya jelas berbeda dengan yang lain. Terus perbedaan terus membuat kamu kok jatuh cinta itu kenapa? Ya karena pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Oh, pendengar yang baik. Jadi kamu harus jadi pendengar yang baik. Diunek-unek ya jadi pendengar yang baik. Iya. Kalau lihat wajahnya, apa sih komentarmu? Cantik. Cantik, ya. Norfriska, selama pacaran pernah enggak Ernest berkata kamu cantik? Kadang-kadang. Pernah ya, tapi ya. Kalau Ernest berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Seneng. Ya. Sebenarnya saudara, kalau kita ingin bahagia, buat orang yang kita cinta itu bahagia, kita bahagia. Dan membuat orang bahagia itu tidak mahal. Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh saudara, ketika kita berkata kepada pasangan kita, suami berkata, kamu cantik, aku suka melihat kamu, aku sayang kamu. Dengan tulus saudara. Lalu istri itu senang saudara ya, kamu berharga bagiku. Lalu istri itu merasa berharga. Lalu segala pengorbanannya dia merasa tidak sia-sia. Kemudian kalau suami berkata demikian dengan tulus, itu otak kita akan meresponi seperti itu. Ya, harus senang dengan pasangannya. Ya, Norfriska, selain Ernest, ada pemuda lain tidak mendekati kamu? Enggak ada. Oh, tidak ada. Tadi gue kepaksa, terpaksa karena tidak ada yang lain. Yang ada cuma Ernest. Kayak Adam dan Hawa, tidak ada pilihan yang lain. Ya. Iya, Ernest, kamu senang dengan Norfriska, kamu suka dengan Ernest? Apa yang kau sukai dari dia? Pengelolaan uangnya baik. Wah, pengelolaan uangnya baik. Ingat ya, gue diperketat. Iya, pengelolaan yang baik. Ya, iki boros. Mas, aku mau beli kelarangan. Iya, tapi penting. Salah satu untuk kebahagiaan dan juga salah satu pemicu dalam rumah tangga adalah uang. Maka dikelola dengan baik, dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Kalau dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, maka tidak akan terjadi salah paham dan tidak akan saling mencurigai. Ya. Dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Itu yang terbaik saudara. Karena Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau dikelola bersama-sama, hatimu ada di bersama-sama. Dikelola bersama-sama. Ya, dia sudah diajari kan bagaimana harus menabung, kemudian diatur semua. Kalau kau atur dengan baik sejak sekarang, yang penting bisa menabung, pasti keuanganmu berjalan dengan baik. Orang yang kaya itu saudara sekalian, itu karena dia bisa mengatur keuangan dengan baik dan mengelola keuangan dengan benar, pasti jadi berhasil. Iya, Norfriska, setelah kamu jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Jadi penolong sama jadi tiang doa dia. Melayani suami. Kalau kau lakukan itu, kira-kira Ernest bahagia enggak? Bahagia. Ya, harus begitu. Jadi istri harus seperti itu. Kamu dapat aku, kamu pasti bahagia. Maka perjuanganmu, usahamu saudara, ya istri-istri akan berusaha, bagaimana suamiku bahagia. Demikian juga bagaimana dengan Ernest, kamu bahagia dapat istri Norfriska? Pasti bahagia. Wah, pasti bahagia ya. Lalu apa yang kau lakukan untuk Norfriska? Mengasihinya selalu. Mengasihi, bukti kasihmu apa? Mungkin pujian.
pujian. Ayo, istri-istri mau dikasih pujian aja sama suami. Kamu cantik, kamu menyenangkan. Apa sama apa? Menafkahi. Nah, itu sing penting ya kan. Cuma dipuji-puji saudara kayak gini ya, ngamuk saudara ya. Ya. Menafkahi. Kamu sudah kerja? Kan dapat hasil. Nah, pertanyaan saya, berapa yang kau berikan pada Novriska? Sebagian atau semua? Semua atau sebagian? Semua. Oh, semua. Ini kira diduga ke semua loh ya. Iya, saudara, itu bukti saudara. Allah mengasihi saya dan saudara. Ya. Allah mengasihi total saudara. Sampai Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Pakai otak kita tidak bisa ngerti. Tapi kita harus nyadari kita butuh juru selamat. Karena tidak ada satupun orang yang bisa selamat hasil usahanya, hasil perjuangannya, hasil perbuatannya. Tidak ada. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada. Kesalahanmu tidak ada yang saleh sempurna. Perbuatan baikmu tidak ada yang sempurna. Amalmu tidak ada yang sempurna, saudara. Kalau ada manusia yang bisa berkenan di hadapan Tuhan oleh perbuatannya, Allah tidak perlu jadi manusia. Karena tidak ada satupun. Allah tahu dan Allah rela datang ke dalam dunia karena kasihnya pada kita. Lakukanlah yang terbaik untuk pasanganmu sehingga pasanganmu akan bahagia. Silakan dibuka pita yang merah. Ini adalah prinsip yang harus ditegakkan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi petunjuk. Prinsip yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Saudara, kalau jadi istri ingin bahagia, sungguh-sungguh bisa berbahagia, menikmati kehidupan rumah tangganya, bisa bergairah dengan suaminya, bisa mesra dengan suaminya, jadilah istri yang menghargai suaminya, hormat pada suaminya, kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Pasti dia jadi istri yang bergairah dengan suaminya. Dia bisa menikmati kehidupan rumah tangganya, dia bisa mesra dengan suaminya. Tapi begitu seorang istri, dia tidak lagi menghargai suaminya, tidak hormat, tidak lagi sudah kagum dengan suaminya, maka sejak saat itu dia mulai tidak bahagia. Kalau itu terus berlarut-larut akan jadi kecewa. Kalau kekecewaan terus berlarut-larut akan jadi penyesalan. Kenapa aku menikah dengan dia? Sejak saat itu tidak bisa bahagia. Kalau mau jadi istri yang bahagia, mesti tetap bangga dengan suaminya. Sekalipun nanti istri lebih sukses, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, lebih terkenal, tapi tetap menghargai suaminya, hormat pada suaminya, dia bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah Tuhan kepada suami-suami, kasihlah istrimu. Bukan perintahlah, memang suami jadi kepala, jadi pemimpin dalam keluarga, tapi Tuhan tidak menyuruh suami itu memerintah, memimpin, mengatur, tapi kasihlah. Ketika seorang suami mengasihi istri, dia bahagia. Jadi suami harus menjadi pengayom, membuat seisi rumah itu menjadi nyaman. Bukan keras, bukan otoriter, tapi mengasihi, mengayomi. Sehingga keberadaannya sangat-sangat dirindukan seisi rumah. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak sempurna, tapi kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan kedua orang tuamu. Hormatilah orang tuamu supaya engkau panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mempercayakan anak-anak, didik anakmu di dalam Tuhan. Anak-anak adalah milik Tuhan. Didik di dalam kasih dan disiplin sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka rumah tanggamu pasti diberkati dan kokoh. Amin. Saya udah mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab ditaruh dulu. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada hal-hal yang kamu sukai, ada yang tidak disukai. Tapi dengan iman, dengan percaya, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan.
Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk kalian saling mengasihi, saling membangun, saling mencintai, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak mempelai berdua untuk berdoa terlebih dahulu untuk ikrar janji dan tukar cincin. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Ernest Mario Alfian Dito dengan Novriska Priscilia Elisabetta, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu dan tukar cincin. Saya beri kesempatan, ya silakan. Pada saat kamu membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Ernest Mario Alfian Dito, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Ernest Mario Alfian Dito menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Novriska Priscilia Elisabetta yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Novriska Priscilia Elisabetta, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Novriska Priscilia Elisabetta, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ernest Mario Alfian Dito yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Cincin ini dibuat dari emas, melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Ernest, kenakan ke tangan Friska, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Friska, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Ernest dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangannya penuh kasih dan berkat menyatukan mereka.
dalam satu pernikahan yang kudus dan diberkati. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan hidupnya pada Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak-Mu dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Ernest Mario Alvin Dito dengan Noviska Priscilia Elisabeta, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Ernest Mario Alvian Dito dengan Novriska Priscilia Elisabeta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ernest, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Priska, Noviska, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau yang membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya mengalirkan anggur yang manis, membawa sukacita dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Sakinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua
tetap berdiri, saling berhadapan. Ya. Ernest dan Novriska, kalian sudah jadi suami istri yang sah. Silakan Ernest, kau berhak untuk membuka cadarnya ya, sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, dan keterbukaan tidak memberi kesempatan kepada iblis. Terbuka dalam segala sesuatu. Jadi mempelai berdua sejak hari ini terbuka satu dengan yang lainnya. Kalau smartphone-nya ada password, pasangannya harus tahu passwordnya. Kalau punya rekening masing-masing, pasangannya tahu. Tidak perlu sembunyi-sembunyi, sudah menjadi satu. Silakan Friska pegang pundak suamimu, tangan dua ya. Dan Ernest pegang pinggang istrimu. Silakan Ernest untuk memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya, pipi kiri kanannya, silakan. Ya. Keningnya dulu, kening. Ya, pipi kiri kanan. Ya. Pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Novriska yang cium suami. Ya, silakan keningnya. Ya. Ya, pipi kiri kanannya. Bagaimana, kalian senang? Oh ya, silakan ciuman lagi boleh. Nah, ya, semua yang menyenangkan. Jadi suami ya, semua yang menyenangkan, yang membuat bahagia itu dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang mengecewakan, hindari. Maka rumah tanggamu bahagia. Jadi suami berjuang untuk kebahagiaan istri, istri berjuang untuk kebahagiaan suami. Pasti Anda bahagia. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia buktikan. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tapi melayani. Demikian juga dalam pernikahan kalian berdua. Bukan minta dilayani tapi saling melayani. Jadi suami melayani kebutuhan istri, jadi istri melayani kebutuhan suami. Pasti bahagia. Ya, Anda berdua sudah jadi suami istri dan nyatakan kepada kita semua yang hadir bahwa kalian adalah suami istri. Minta mic-nya. Silahkan Ernest ya, katakan di hadapan kita semua bahwa Friska adalah istrimu. Istri saya Friska, Friska istri saya. Kalau tidak Friska bukan istri saya. Ya, ganti-ganti karena mempelai berdua sudah saling menyatakan sebagai suami istri. Ingat ya, kalian sudah suami istri, sudah jadi satu. Silakan Ernest bersama Friska datang pada orang tuanya Ernest. Ya. 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 Ernest di hadapan Bapak. Ya. Loh, Ernest sih di hadapan Bapak dulu. Nah, sini ya, ke Bapak dulu ya. Silakan ya, orang tua memberikan doa restu ya.
Ernest mau ucapkan terima kasih sama Bapak. Kalau sampai hari ini semua karena pengorbanan orang tua ya. Silakan dipeluk orang tuanya ya. Silakan. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Di dalam doa Kau sebut namaku, di dalam Silakan ganti posisi. Kau sebut namaku, di dalam segala Ya. Ernest kepada ibu ya. namaku Dan mama. di hatiku. Terima kasih mama. Dipeluk mamahnya ya. Ucapkan terima kasih. Ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Friska di hadapan papa. Ya. Friska mau ucapin terima kasih sama mama. Oh gitu. Oke ya, silakan peluk papa yang sudah mengasihi, menyayangi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk Silakan ganti posisi ya. kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Kami persilahkan untuk Bapak Yeskiel Andi Setiawan, Papa dari Mempelai Wanita, untuk memberikan ucapan terima kasih dari keluarga. Shalom, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku orang tua dari Noviska dan orang tua dari Mario Ernest, Bapak Joko Sabtono,
kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada GBI Keluarga Allah di Paragon yang telah diwakili oleh Bapak Pendeta Titus Aditya. Kami ucapkan terima kasih, kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua rekan-rekan Fiska, terutama kami saudara-saudara yang juga hadir di sini, sama kakek dan neneknya Fiska dan keluarga besar dari Bapak Joko Eko Sabtono dan seluruh rekan-rekan tamu undangan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas restunya, dan biarlah Tuhan yang kasih membalas bagi kita semua. Kami pada hari ini kami sangat berbahagia dan berterima kasih, dan selanjutnya kami juga mohon doa dari semua tamu yang hadir agar Fiska dan Mario senantiasa diberkati menjadi keluarga sakinah glory dan menjadi orang tua, nanti yang menjadi orang tua yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya kami tutup, kami juga berdoa bagi kita semua pada saat ini menurut keyakinan kami Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang tak berhingga kepadamu Tuhan, karena pertolonganmu, karena kasih sayangmu, dan karena anugerahmu kami boleh berkumpul dalam suasana sehat pada pagi hari ini. Kau sudah menyertai anak kami, keduanya sudah menjadi satu daging, keduanya sudah menjadi suami istri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi dan berterima kasih atas anugerah dan pertolongan-Mu. Dan Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kami semua yang hadir di sini, dan kami pun juga nanti akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah yang telah Tuhan berikan bagi kami, dan Tuhan melindungi kami hingga perjalanan kami nanti pulang. Terima kasih Tuhan, semuanya ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita lanjut, berikutnya akan ada persembahan sulung dari kedua mempelai. Kami persilahkan untuk memberikan persembahan sulung yang terbaik untuk melangkah memasuki rumah tangga yang baru. Kiranya melalui persembahan sulung ini Tuhan Yesus memberkati lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita sudah di ujung akan selesai. Pada kita semua, sekali lagi pernikahan adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu sudah, kalau ingin bahagia, seberapa engkau menghargai pasanganmu? Semakin berharga pasanganmu, semakin bernilai pernikahanmu. Kau semakin tidak menghargai pasanganmu, demikian pula pernikahan kalian. Kalau kau menghargai pasanganmu, semakin kau menghargai
semakin menyayangi, maka rumah tanggamu jadi rumah tangga yang bahagia. Kemudian mempelai berdua Ernest Mario Alfian Dito dengan Norfriska Priscilia Elisabetta. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu, dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Ernest dan Friska. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa bersama dengan Engkau. Tuhan berkati segala apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Tuhan berkati juga dalam keuangan mereka. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah berkorban membesarkan putra-putrinya. Biarlah mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai pada keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala apa yang diusahakan, dikerjakan, berkati keuangannya dan masa depannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir di tempat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua untuk maju ke depan bersama orang tua menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu yang hadir untuk memberi ucapan selamat. Begitu. Foto bersama dengan kedua pengantin yang akan diawali dengan berfoto bersama dengan keluarga inti terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk para tamu undangan dapat bisa menunggu terlebih dahulu dan para tamu undangan bisa menunggu sambil duduk terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan keluarga inti. Terima kasih.